Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, para santri yang kami banggakan rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjut pembahasan sirah. Ya. Kemarin sudah kita mulai membaca sirah sahabat mulia At-Tufail ibnu Amrin Ad-Dawsi. Ya. Sekarang kita lanjutkan, ini bagian kedua ya dari sirah beliau, kita baca. Mulai halaman 17, silahkan disiapkan. Baik, qala Tufailu, "Tsumma aqamtu fi Makkah zamanan ta'allamtu fihi umural Islam wa hafidtu fihi ma tayassara li minal Qur'an." Ya. Jadi diceritakan di sini setelah beliau masuk Islam ya. Setelah beliau masuk Islam, apa yang beliau lakukan? Beliau bercerita, kemudian aku tinggal di Mekah zamanan. Beberapa dalam tempo waktu yang tidak diketahui di sini, zaman majhul. Untuk apa tinggal sementara di sana di Mekah? Ta'allamtu fi umrul Islam, untuk mempelajari ya, perkara-perkara agama Islam. Ini suatu kewajiban seseorang tatkala masuk Islam, seorang tatkala mengenal Islam, maka dia belajar. Ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib belajar itu. Nah, ini dipahami oleh Tufail. Nah, setelah masuk Islam maka beliau belajar. Nah, apalagi wa hafidtu fi ma tayassara minal Qur'an. Ya, menghafal ya, selama di Mekah itu apa yang mudah bagiku ya, dari Al-Qur'an. Ini menghafal Al-Qur'an. Ini ternyata metode ini ya, cara beragama seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi waktu itu. Dipraktikkan oleh sahabat At-Tufail, dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah seharusnya hidup seorang muslim. Ya. Ilmu. Menyiapkan ilmu sebelum beramal dan berdakwah. Walamma azamtu 'ala al-'audati ila qaumi qultu. Tatkala aku sudah bertekad untuk kembali ke kaumku, ya, maka aku berkata, saya sudah punya bekal ilmu, ya, siap untuk diamalkan dan didakwahkan. Ya. Nah, ini minta nasihat dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni mru'un muta'an fi ashirati wa ana raji'un ilaihim wa da'ihim ilal Islam. Wahai Rasul, nah sesungguhnya aku ini adalah orang yang ditaati di keluargaku, ashirati. Dan aku akan kembali ke mereka dan menyuruh mereka untuk masuk Islam. Nah, ini bukan minta saran ya, minta didoakan. Fa'ada Allah an yaj'ala li ayatan takunu li 'aunan fima ad'uhum ilaihi faqal. Maka Rasul tolong berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan untukku sebuah ayat, sebuah bukti. Ya. Ayat di sini maksudnya adalah bukti. Ya. Di sini bukti ya, burhan. Bukti apa? Takunu li aunan, yang akan menjadi penolong ya, dalam beliau berdakwah. Fima aduhum ilaih. Ya. Apa jawaban Rasulullah? Apa doa Rasulullah? Hanya singkat. Ini pelajaran untuk kita semua. Ini doa itu tidak perlu menjelimet, ya, apalagi mendetail. Itu makruh. Ya, mendetail. Kalau kita pelajari doa-doa yang diajarkan Rasulullah, semuanya simpel. Ya, tidak jelimet, ya, tidak mendetail. Nah, simpel-simpel. Maka makruh seorang itu berdoa dengan mendetailkan apa yang dia minta. Ya Allah, ya Razzaq, muji-muji Allah. Nah, namun apa permohonannya, isi doanya? Urzuqni baitan wasi'an babuhu min kadza wa nafidatuhu min kadza. Ukurannya demikian, warnanya demikian, dan seterusnya. Nah, ini tidak diajarkan dalam Islam. Faqal, isi doa Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'al lahu ayat. Simpel sekali, ya Allah, jadikanlah untuk Tufail sebuah ayat.
sebuah burhan. Nah, fa kharajtu ila qaumi hatta idza kuntu fi mawdi'in musyrifin ala manazilihim waqa'a nurun fima baina ainayya mithlul misbah. Maka aku pun keluar ya, pergi menuju kaumku. Hingga sampailah aku di suatu tempat maudhi'in, suatu tempat musyrifin. Musyrif. Di suatu tempat ya, berada di suatu tempat, sampai di suatu tempat yang dari tempat tersebut musyrifin bisa melihat ala manazilihim ya, ke rumah-rumah mereka. Nah, disitulah muncullah ayah. Nah, muncullah burhan. Waqa'a nurun fima baina ainayya. Muncullah cahaya, nur di antara kedua mataku seperti lampu. Fakultu, maka beliau berkata, Allahumma ja'alhu, berdoa ya. Allahumma ja'alhu fi ghairi wajhi, ya Allah jadikanlah cahaya ini fi ghairi wajhi, ya, di selain wajahku. Fa inni akhsha an yadhunnu annaha uqubatun waqa'at fi wajhi li mufaraqati dinihim. Karena aku khawatir mereka akan menyangka bahwa cahaya ini adalah akibat yang terjadi, yang akibat yang timbul di wajahku karena apa? Karena keluar dari agama mereka, berpisah dari agama mereka dengan masuk Islam. Maka dikabulkan sama Allah. Fatahawwalan nuru fawaqa'a fi ra'si sauti. Maka berpindahlah cahaya tersebut dan cahaya tersebut berada di ujung sautihi. Nah, pecut, saut. Berada di ujung pecut. Faja'ala an-nas yatara'awna dzalika an-nura fi sauti kal qindilil mu'allaq. Nah, maka manusia melihat cahaya tersebut di pecutku, nah, ibarat seperti apa? Al-qindilil mu'allaq. Nah, seperti lampu gantung. Lampu gantung zaman dahulu. Nah. Wa ana ahbitu ilaihim minas saniyati. Aku pun turun ke mereka dari Athaniyah, bukit. Nah, berarti maudhi' musyrifin ini adalah Athaniyah, bukit. Athaniyah al-Aqabah, bukit. Falamma nazaltu, tatkala aku sudah turun, atani abi, datanglah bapakku. Wa kana syaikhan kabiran. Nah, bapakku ini sudah tua sekali. Faqultu ilaika anni ya abati. Ayahanda, menjauhlah dariku. Ilaika anni. Falastu minka walasta minni. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau pun bukan termasuk golonganku. Qala walima ya bunayya. Kenapa wahai putraku? Qultu laqad aslamtu wa taba'tu dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu ya. Qal ay bunayya. Nah, ini nida ya. Ay bunayya, wahai putraku, dini dinuk. Ini mudah sekali. Keluarga masuk Islam. Ya. Ini diantara penjelasan ya, perkataan At-Tufail, inni mru'un muta'un fi ashirati. Sesungguhnya aku adalah orang yang ditaati di keluargaku. Ini buktinya. Ini keterangan lanjutnya. Nah, mana tadi? Ini baru beberapa kalimat disampaikan ke bapaknya. Bapaknya apa? Nah, dini dinuk. Nah, menyampaikan demikian. Agamaku itu ya agamamu. Maksudnya apa? Apa yang dianut oleh Tufail, bapaknya mau ikut. Nah, Tufail masuk Islam, bapaknya mau masuk Islam. Fakultu idhab waqtasil wa tahhir thiyabak. Kalau begitu wahai ayah, pergilah mandi dulu, bersuci, nah, dan bersihkan atau sucikannya bajumu. Tsumma ta'ala, kemudian kesinilah, kemarilah, hatta u'allimuka ma 'ullimtu,
sehingga aku bisa mengajarkan kepadamu apa yang telah diajarkan kepada. Fadhahaba faghtasala wa tahhara thiyabahu thumma ja'a fa'aradtu alaihi al-islam fa aslama. Maka beliau pun datang, bapaknya Tufail, fa'aradtu. Maka aku pun memaparkan, menjelaskan kepadanya al-Islam. Nah, sehingga beliau pun masuk Islam. Mudah sekali. Ini begitu pengaruhnya At-Tufail di tengah keluarganya. Ya. Tidak perlu panjang lebar dakwahnya, tidak perlu ngotot-ngototan. Nah, mudah sekali bapaknya masuk Islam. Tentu ini setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'at zaujati faqultu. Setelah itu datanglah istriku. Ya, kata At-Tufail. Sama. Ilaiki anni falastu minki walasti minni. Menjauhlah dariku wahai istriku. Nah, aku bukan lagi termasuk golonganmu. Dan engkau pun bukan lagi termasuk dari golonganku. Qalat walima. Ini termasuk kalimat keras ya. Termasuk kalimat keras. Maka tatkala At-Tufail datang ke Mekah untuk kedua kalinya, kemudian pamit mau kembali ke kampung halaman, kembali ke Rasulullah memberikan nasihat apa? Nah, wahai Tufail, berlemah lembutlah di dalam berdakwah. Nah, ini termasuk kalimat agak keras di sini. Nanti dapat wejangan dari Rasulullah. Tatkala Tufail kembali ke Mekah untuk kedua kalinya. Qalat, walima, kenapa? Istrinya tanya. Bi abi anta wa ummi faqultu farraqa baini wa bainakal Islam. Nah, Islam telah memisahkan ikatan antara diriku dengan dirimu. Faqad aslamtu wa taba'tu dina Muhammad. Qalat fadini dinuk. Kalau begitu agamaku ini ya apa yang menjadi agamamu? Ini istrinya juga manut sekali. Qultu fadhhabi fatatahhari. Fadhhabi fatatahhari min ma'idhi syara. Wa dusyara sanamun lidausin haulahu ma'un yahbidu minal jabal. Nah, maka pergilah, bersucilah di air disyara. Disyara itu disyara di sini disebutkan sanamun lidausin. Disyara itu adalah patung milik kabilah Daus. Di sekitar patung tersebut ada air yang turun dari gunung. Patung yang dikeramatkan ya, disyara. Faqalat bi abi anta wa ummi. Istrinya jawab tatkala disuruh untuk mandi di sana. Atakhsha 'anis sibyati syai'an min disyara? Tidakkah kau khawatir, takut terhadap istrimu ini? Ya, sibya di sini maksudnya istri. Terhadap istrimu ini syai'an, sesuatu yang akan mengganggu atau mencelakakannya, min disyara, dari disyara. Faqultu tabban laka walidisyara. Celaka kamu, celaka disyara. Qultu laki, aku katakan kepadamu, idhabi waqtasili hunaka ba'idan 'anin nas. Nah, ini ditegaskan oleh suaminya, yaitu ditegaskan oleh At-Tufail. Nah, karena istrinya jawabnya demikian, nah, maka ditegaskan kembali. Idhabi waqtasili hunaka. Nah, kenapa disuruhnya di sana, di sumber dusyara atau air dusyara? Ini ternyata ba'idan anin nas. Ya, ba'idan anin nas. Itu di antara sebabnya, jauh dari manusia sehingga aman insyaallah. Wa ana dhaminun laki alla yaf'ala hadzal hajarul asammu syai'an. Dan aku menjamin untukmu bahwa patung yang tuli ini tidak akan melakukan apa-apa terhadapmu. Fadhahabat faghtasalat. Setelah itu thumma ja'at fa'aradu 'alaiha al-islam fa aslamat. Thumma da'autu dausan. Ya, bapak dan istri masuk Islam, kemudian apa yang dilakukan? Baru setelah itu orang lain. Jadi dakwah itu dari orang-orang terdekat.
Ya, mereka lah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita, untuk mendengarkan seruan kita. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, diutamakan dari keluarga dulu. Keluarga, kerabat, baru orang lain. Nah, termasuk dakwah di sini. Tufail mendakwai bapaknya dulu, istrinya dulu, keluarganya dulu, baru kaumnya. 15 menit. Baik. Qala Tufail. Nah, ini belum ya. Nah, kemudian mendakwai kaumnya. Baik. Tsumma da'utu Dausan fa abtau alayya illa Abu Hurairah. Kemudian aku mendakwai Daus, ya. Kabilah Daus, mereka pun abtau lambat. Lambat menerima dakwah, lambat masuk Islam. Abtau alayya. Kecuali Abu Hurairah. Nah, di sana ada satu orang Abu Hurairah. Ada catatan di situ. Bukan, cuma suruh melihat. Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr. Faqad kana asra'an nasi Islaman. Beliau adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Berarti di sini dijelaskan, dari sini kita tahu bahwa At-Tufail lebih dahulu masuk Islamnya daripada Abu Hurairah. Disebutkan di sini Abu Hurairah masuk Islam dengan sebab melalui dakwah At-Tufail. Wallahu a'lam. Qala Tufailu faji'tu Rasulullah sallam bi Makkah wa ma'i Abu Hurairah faqala lin nabiy alaihi salatu wassalam ma wara'aka ya Tufail. Tufail berlanjut ceritanya. Tufail lanjut bercerita, aku pun mendatangi Rasulullah di Mekah. Jadi setelah dakwah ya beberapa waktu di kaumnya, datang lagi ke Mekah. Nah, saat datang kedua kalinya ini di Mekah, nah, waktu itu Rasulullah belum hijrah ya, itu sudah ditemani Abu Hurairah. Nah, Nabi bertanya, mawara'aka ya Tufail, apa? Ada apa di belakangmu itu Tufail? Nah, apa sebab kamu datang ini apa? Ada apa sebenarnya? Faqultu qulubun 'alaiha akinnah wa kufrun syadid. Ya. Di sana ada hati-hati akinnah. Ada catatan di situ. Akinnah suturun tamna'uha min ru'yatil haqqi. Penutup. Di sana ada hati-hati yang tertutup. Wa kufrun syadid. Dan kekufuran yang parah. Laqad ghalaba ala dausin al-fusuq wal isyan. Ya. Telah merajalela di kabilah Daus al-fusuq, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Faqala Rasulullah sallam fatawaddu'a wa shalla. Maka Rasulullah pun berdiri, berwudu dan salat. Wa rafa'a yadahu ila sama. Ya. Berdiri, wudu, salat, dan mengangkat tangannya ke langit. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya tatkala menghadapi suatu masalah. Ini kembali kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini disebutkan Rasulullah wudu kemudian sholat, baru berdoa. Tatkala terjadi masalah ini, problem dakwahnya At-Tufail. Banyak yang belum tersentuh dakwah, banyak yang belum mau sadar. Tatkala didakwai oleh At-Tufail, ini dilakukan Rasulullah, berwudu, sholat, dan berdoa. Qala Abu Hurairah falamma ra'aituhu kadzalik khiftu an yad'u ala qaumi fayahliku. Abu Hurairah berkata di sini, di momen itu, tatkala aku melihat Rasulullah seperti itu mengangkat tangannya, aku khawatir kalau beliau berdoa keburukan, kejelekan untuk kaumku sehingga mereka binasa.
Fakultu wa qauma. Ini nyebut ya. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi ja'ala yaqul. Akan tetapi ternyata Rasulullah SAW berkata, Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada Daus. Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Di sini kita diajarkan lagi doa yang simpel. Simpel sekali ini. Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berikan hidayah kepada Daus, kabilah Daus. Diulangi sama Rasulullah 3 kali. Tsumma altafata ila Tufail wa qala irji ila qaumika warfiq bihim wad'uhum ilal Islam. Setelah didoakan ya, kemudian Rasulullah memberikan masukan ke Tufail. Iltafata, menoleh ke Tufail wa qala irji ila qaumika warfiq bihim wad'uhum ilal Islam. Baik Tufail, kembalilah ke kaummu, warfiq bihim. Bisa dibaca warfiq atau warfuq. Rafaqa yarfiqu, rafaqa yarfuqu. Ya. Artinya berlemah lembut. Ya, berlemah lembutlah ke mereka. Arifku, dalam hadis disebutkan arifku la yakunu rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah berlemah lembut itu ada pada suatu perkara kecuali akan semakin membuatnya indah, baik. Wa la yunza'u an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, tidak ada dalam sesuatu hal, maka illa syana, kecuali akan membuatnya buruk, rusak. Ini nasihat Rasulullah. Berlemah lembut dalam berdakwah. Arifku fid dakwah. Dan nanti disebutkan di sini, kita lanjut pertemuan berikutnya insyaallah, bahwa dakwah beliau dengan izin Allah berhasil. Banyak yang masuk Islam melalui perantara dakwah At-Tufail ibnu Amrin. Nah, ini yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian.